Baiklah, peranan wanita yang terakhir adalah peranan seorang wanita atau perempuan di dalam masyarakat di mana dia hidup, di mana dia tinggal. Di dalam masyarakat, perempuan juga bisa berperan. Selain di rumah tangga, dia di rumah tangga juga, keluar dia sudah masuk masyarakat. Hendaklah seorang wanita itu menjadi tauladan kepada jiran tetangganya, masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita sudah lihat bagaimana perempuan di zaman sekarang pergi berbelanja, lamaan ngerumpi barangkali baru belanja. Mari kita buat bagaimana kata-kata yang baik yang kita ucapkan tatkala kita berbelanja. Kita jadikan diri kita contoh dan teladan bagi kawan-kawan kita yang ada di sana. Kita bisa saja jadi guru, bisa saja jadi perawat, bisa saja jadi ustazah, bisa saja jadi pedagang, bisa jadi dokter, dan jadi apa saja. Asal kita itu ingat bahwa tugas kita utama adalah di dalam rumah tangga kita. Nah, kita bisa menginspirasi masyarakat yang ada di sekitar kita, teman kita, kawan kita kerja barangkali, kalau kita memang bekerja. Kalau tidak pun ya mungkin jiran tetangga kita. Itu semua adalah masyarakat kita. Andai kita berbelanja, kebetulan kita dikasih Allah rezeki yang agak lumayan. Tatkala kita berbelanja, apalagi yang berjualan itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Kalau bisa berbelanja itu jangan ditawar. Kalau perlu pulangan uang kita tadi, kita belanja mungkin 25.000, kita kasih uang 30.000, udah Bu, yang 5.000 untuk Ibu saja. Mungkin kita beli yang kecil-kecil, apalagi kita beli yang besar. Maka alangkah indahnya andai kata kelebihan uang itu jadikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan bantuan kita dengan secara tidak langsung. Kita tidak sengaja harus bersedekah, kita tidak sengaja harus manggil anak yatim, tetapi cukup umpamanya kita mulai dengan cara berbelanja. Ya, kita janganlah menawar kepada orang-orang yang mungkin pedagang kaki lima, yang dia pun menjualnya sudah murah, kita tawar lagi lebih murah. Mungkin yang sedikit itulah yang menjadi keuntungannya. Ya, kita bisa jadi guru, kita jadi guru yang disayangi oleh murid-murid kita. Kita jadi dokter, oh ini yang datang orang susah barangkali, ya mungkin kita diskon. Atau kalau perlu, sudah Bu, sudah Pak, nggak usah dibayar. Barangkali inilah nanti yang menyelamatkan kita dari api neraka. Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga dirimu dari api neraka. Takutilah neraka walaupun dengan sekerat kurma. Kurma itu kecil, sepotongnya, sebagian, separuh. Itu juga bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Mari kita budayakan memberi, bukan membiasakan menerima. Karena orang kadang-kadang lebih suka dia menerima. Apalagi kalau bagaimana makanan itu enak. Kalau gratis semuanya enak. Ya. Tapi kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas artinya yang memberi itu lebih mulia, lebih utama dari tangan yang menerima. Apalagi selalu menerima. Bukan tidak boleh menerima, Rasulullah juga menerima. Tapi andai kata kita menerima, tetapi ternyata kita tidak butuh apa yang kita terima. Kita terima untuk menyenangkan hati orang yang memberi, tapi kita berikan pula kepada orang lain yang membutuhkannya. Jadi di dalam masyarakat kita jadikan diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memang mampu berpolitik, kenapa tidak? Kita selalu lari dari politik, sehingga politik dipegang oleh orang-orang yang tidak suka kepada
orang-orang yang berpolitik secara Islam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ketiga peran wanita ini sangat-sangat mulia. Mulai dari sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian dalam keluarga. Ada 3 tadi perannya, yaitu sebagai anak, sebagai istri, dan sebagai ibu. Mari kita sempurnakan. Kalaupun tidak bisa sempurna, mari kita perbaiki apa yang selama ini mungkin banyak kekurangan-kekurangan kita. Jadilah kita anak yang berbakti kepada orang tua, istri yang menjadi pendamping atau mitra dari seorang suami, kemudian ibu dari anak-anak kita yang mungkin kekurangan kasih sayang. Kadang-kadang kasih sayang itu sangat-sangat bermanfaat untuk memelihara kehidupan seorang anak, menumbuhkan karakternya sehingga dia menjadi anak-anak atau hamba-hamba yang diridhoi Allah. Jadilah kita anak-anak, jadilah kita hamba, jadilah kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sama-sama kita bahagia sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, dan anak-anak kita bahagia dengan kehadiran kita. Suami kita bahagia dengan kehadiran kita di rumah kita masing-masing. Pandai-pandailah mengatur waktu sehingga tidak ada yang terkorban. Ya, rumah tangga kita tidak sampai terkorban. Dan tatkala kita harus terjun di dalam masyarakat, mari kita, kalau bisa kita menjadi orang yang dapat merubah masyarakat yang tadinya tidak baik, sehingga berangsur-angsur menjadi masyarakat yang baik. Sehingga jadilah nanti kalau masyarakat kita baik, jadilah negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali sekian saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada para pemirsa sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.